karena sudah market kita nggak bisa dikte. Nah, tentunya kita berharap nanti sentimennya adalah positif, ya, sentimen market positif setelah mereka memahami konsep dan fundamental yang ada, yang dimiliki oleh Nagaya, ya, sehingga sentimen yang terbangun positif dan itu akan berdampak pada kenaikan harga. Tanya seperti ini, Pak, saya melihat sangat banyak teman-teman kita itu yang menunggu Nagaya masuk market. Sebenarnya, apa dampak yang akan terjadi ketika Nagaya sudah masuk di market? Dampak Nagaya, ya. Jadi tentunya kan kita ini bicara ekspektasi, ya. Yang pertama mungkin saya mulai dari ekspektasi. Ekspektasi biasanya ketika kita sebagai holder, ya, mengharapkan atau menginginkan Nagaya berada di market adalah tentunya nilai Nagaya itu segera naik, ya, secara signifikan, ya, dan atau minimal seperti desain awal dari Nagaya ini, ya, kita semua bisa optimis bahwa harga Nagaya di market nanti relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Nah, tapi ada realita. Jadi selain ekspektasi tentunya ada realitasnya. Nah, realitanya apakah selalu sesuai dengan ekspektasi? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya, jadi kalau menurut saya, Pak Dhani, dampak ketika Nagaya masuk di market bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ekspektasi kita yang positif, harga relatif stabil dengan kecenderungan naik, atau bahkan langsung terbang harganya, itu bisa saja terjadi. Ya, tapi karena kita harus tahu juga ada yang namanya perilaku market. Ya, jadi ketika kita sudah ada di market, maka pergerakan harga itu juga akan dipengaruhi oleh perilaku dari market. Nah, sentimen-sentimen apa yang dibangun oleh market? Ya, tentunya ini akan juga berpengaruh. Apakah ketika di tahap-tahap awal Nagaya berada di exchanger itu langsung hype atau sebaliknya, ya, akan ada koreksi harga terlebih dahulu. Ya, jadi sekali lagi ini karena sudah market kita nggak bisa dikte. Nah, tentunya kita berharap nanti sentimennya adalah positif, ya, sentimen market positif setelah mereka memahami konsep dan fundamental yang ada, yang dimiliki oleh Nagaya, ya, sehingga sentimen yang terbangun positif dan itu akan berdampak pada kenaikan harga, bukan koreksi yang terjadi, ya. Nah, tapi juga realita yang lain, Pak Dhani, ada perilaku dari holder, ya. Jadi holder sendiri merasa memiliki Nagaya ini, mencintai Nagaya ini sejauh mana, ya. Jadi ketika perilaku kita itu lebih condong dipengaruhi oleh sentimen yang dibangun di market, kita jadi ikut-ikutan Pak Dhani. Jadi begitu sentimennya negatif, kita juga ikut negatif gitu loh. Ya, kita ikut-ikut buru-buru jual. Nah, ini juga tentunya akan berpengaruh pada koreksi harga. Ya, tetapi kalau perilaku dari holder itu benar-benar positif, mau di market itu sentimennya seperti apapun juga, kita dari holder yang justru sebaliknya, ya, kita selalu positif, maka saya yakin ini akan meredam, Pak. Ya, walaupun mungkin ada pihak-pihak yang mencoba untuk membangun sentimen-sentimen negatif tadi, tapi ini akan meredam. Ya, dan sekali lagi ya, kita nggak bisa mendikte karena kita tahu ada kompetitor, ya, kita ada banyak hal-hal yang di luar sana yang mungkin tidak suka dengan keberadaan kita, ya, dengan transparansi Nagaya, dan itu dikhawatirkan justru nanti berdampak pada potensi koin mereka, ya, yang juga akan dituntut oleh holder mereka harus minimal punya standar seperti Nagaya. Ya, jadi ini banyak hal, banyak faktor yang akan mempengaruhi
Nah, tapi Pak Dhani dan teman-teman ya, meskipun kita tahu bahwa eh, harga di market itu tadi kita nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa dikte, tetapi dari perusahaan ya itu sudah mengantisipasi. Ya, antisipasinya dengan apa? Mungkin kalau teman-teman mengikuti ya, selama ini sudah diinformasikan bahwa bukan saja nanti proyek kedua akan dijalankan ketika penjualan sudah mencapai 6 juta. Tapi ya, proyek ketiga itu direncanakan ketika penjualan mencapai angka 10-11 juta. Ya, jadi di 10 sampai 11 juta itu nanti akan direncanakan proyek ketiga jalan. Jadi ini sebelum exchanger, ya sebelum masuk exchanger proyek ketiga sudah dijalankan. Nah ini antisipasi teman-teman, ya. Jadi bayangkan ketika setiap 10 hari sekali setiap pemegang, ya setiap holder itu menerima benefit berupa profit sharing. Tentunya ini juga akan membuat banyak holder galau, ya. Dan saya sering menyebutnya ini akan menjadi hari galau sedunia, Pak Dhani. Ya, ketika kita di exchanger antara teman-teman pengen jual atau tidak, karena kita tahu konsekuensinya. Ketika kita lepas, maka semua benefit, ya baik penambahan emas atas setiap nagaya kita maupun profit sharing dari 3 proyek yang sudah jalan itu juga akan pindah tangan. Ya, nah ini akan membuat orang galau, Pak Dhani. Jadi ini antisipasi yang saya pikir akan punya dampak, ya punya dampak yang cukup besar ya terhadap perilaku dari holder khususnya untuk tidak mudah melepas aset mereka. Nah tentunya kalau ini terjadi Pak Dhani, mau sentimen seperti apa dibangun oleh market, ya maka ada peredamnya. Ya. Nah yang terakhir adalah antisipasinya dalam bentuk utilitas. Ya, jadi utilitas ini akan terus ditambahkan. Ya, manfaat nagaya yang bisa digunakan sebagai baik itu alat bayar ya di luar Indonesia, kita bicara alat bayar di luar Indonesia khususnya di wilayah Korea Selatan, dengan nantinya ya bisa dipakai sebagai voucher diskon seperti di Dana Yoda ya di Bali, dan akan terus ditambahkan. Ini juga akan punya dampak yang positif untuk meredam. Jadi harapannya Pak Dhani, kalau saya boleh katakan, market memang 50-50 Pak, antara harga kita hype langsung terbang atau terkoreksi sesaat. Tetapi kalau melihat antisipasi ini, kita lebih yakin sih ya, lebih condong Nagaya akan hype pada waktu kita di market.